Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, senang sekali saya Yuni Kartika Hasim menjumpai Anda dan menemani hari Anda selama 30 menit ke depan dalam acara Bincang Ramadan. Dan sudah hadir bersama kita narasumber kita Ustazah Tri Budiarti MSc. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu mewujudkan Ramadan produktif. Langsung saja ya kita sapa Ustazah Rizka. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat luar biasa Mbak Yuni. Ya, ini Ustazah, alhamdulillah ya, kita sudah memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dan saya tuh ingin bertanya ini, dan tentunya juga sahabat muslimah di rumah ingin bertanya kepada Ustazah, sebenarnya bagaimana sih sikap kita dalam menyambut ya bulan Ramadan ini Ustazah? Ya, baik Mbak Yuni, para sahabat muslimah sekalian yang ada di rumah atau dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahmi ya dengan Mbak Yuni, dengan para sahabat muslimah semua ya sekalian. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sikap kita ketika masuk di bulan Ramadan itu hendaknya kita menghadapinya dengan gembira Mbak Yuni. Bersukacita ya, bersukacita, betul. Makanya kenapa misalnya di masyarakat atau di sekolah-sekolah itu ya ada acara-acara penyambutan bulan Ramadan. Kenapa kita harus bersukacita? Nah, itu ininya kadang mungkin buat orang-orang yang pekerjaannya berat ya secara fisik gitu, padahal kan puasa terus tuh gitu satu rutin bulan kayaknya, gitu siap tahun nih enggak kayak gitu ya. Nah ya disitulah kita diuji keimanan kita ya Mbak Yuni ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, bulan dimana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita seorang muslim gitu ya, bulan dimana ditutupnya pintu-pintu neraka gitu. Jadi ini adalah memang bulan yang memang istimewa ya Ustazah, istimewa sekali gitu ya. Oleh karena itu kita harus menyambutnya dengan sukacita. Jadi harus gitu ya menyambut dengan gembira gitu ya Ustazah. Dan keimanan kita itulah yang membuat kita itu bersukacita tadi. Bisa bersukacita gitu. Meskipun kita tahu nanti di bulan Ramadan itu kita nggak bisa minum di siang hari, tidak bisa makan pagi sampai sore hari. Banyak aturan gitu ya Ustazah yang gitu harus kita ikuti. Iya, tapi karena keimanan kita kepada Allah dan kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini Allah menurunkan berbagai macam rahmatnya, keberkahannya, itulah yang membuat kita sukacita, bergembira menyambutnya. Seperti itu. Iya, itu Ustazah ya. Dan Ustazah Rizka, kita sudah rutin ya sebenarnya setiap tahun ini umat Islam selalu merayakan bulan Ramadan gitu ya. Dan sudah paham gitu ya bahwa kita melaksanakan ibadah puasa itu dalam rangka untuk meraih ketakwaan gitu ya. Nah, tapi masalahnya Ustazah gitu ya, seringkali kita dapati bulan Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa meninggalkan kesan apapun gitu ya. Nah, saya tuh ingin tanya, dan juga mungkin sahabat muslimah juga ingin tahu gitu ya, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu mewujudkan Ramadan produktif. Nah, apa sih yang harus kita lakukan Ustazah untuk mewujudkan Ramadan yang produktif ini tadi? Iya, memang betul. Terkadang mungkin karena kita sudah melewatinya tiap tahun, itu menjadi biasa aja gitu ya. Makanya memang kita sebetulnya perlu melakukan persiapan-persiapan Mbak Yuni. Bagaimana agar Ramadan kita itu lebih bermakna, lebih produktif gitu ya. Dan memang tidak sia-sia gitu. Jadi harus membuat perencanaan ya Ustazah ya. Membuat perencanaan gitu. Ya samalah kayak kita misalnya mau pergi haji gitu, atau mau pergi ke suatu tempat, mau mudik gitu misalnya. Itu kan kita harus ada planning ya, ada prepare-nya gitu ya. Nah, ini kan mumpung masih di awal-awal waktu masih ada waktu ya. Masih di awal-awal masuk Ramadan gitu ya. Nggak apa-apa kalau belum bikin planning, kita persiapkan sekarang gitu.
Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan kita ya, perlu menjadi pertimbangan kita nanti di bulan Ramadan itu agar selama 30 hari ke depan itu kita menjadi lebih produktif sebagai seorang muslim. Ya, ya. Ustazah. Yang pertama adalah sedikit bicara dan sedikit bergurau. Nah, itu dia. Ini kesannya remeh ya, Mbak Yuni ya gitu. Tapi kalau ini kita lakukan gitu ya, insya Allah kita akan lebih punya banyak waktu untuk hal-hal yang lebih baik gitu. Ya, jadi ya bicara seperlunya saja gitu. Bicara hal-hal yang baik gitu ya. Atau melakukan aktivitas dakwah gitu ya mungkin ya, atau memberikan tausiah ya kan biasanya kalau Ramadan itu sebelum tarawih itu ada tausiah ya, buat bapak-bapak biasanya sih yang memberikan ya. Tapi kalau kita ibu-ibu juga bisa memberikan tausiah sore hari, apa ya, orang biasanya istilahnya ngabuburit atau saling menasehati ya, saling menasehati seperti itu ya, itu bagus. Tapi kalau bicara yang nggak penting gitu ya, apalagi gosip ya Ustazah ya, ibu-ibu itu kan rawan sekali ya, nggak bisa dipancing, nggak bisa gitu sedikit loh. aja. Itu tetangga baru itu, nah nanti pada panjang tuh ceritanya. Nah, berarti jadi, mengalihkan ya Ustazah ya, ya. maksudnya mengalihkan, karena memang sulit ya kalau orang yang banyak bicara nih, kayak saya ini orang yang banyak bicara gitu ya, untuk mengalihkan dari yang bicara tidak bermanfaat menjadi bicara yang bermanfaat ya, yang mungkin memiliki nilai pahala di sisi Allah ya Ustazah. Iya, betul. Nah, dan juga tadi ya sedikit bergurau gitu ya. Jadi ya memang bertemu dengan orang lain itu mungkin bisa seperlunya saja juga gitu. Jadi biar tidak banyak gurauan-gurauan yang justru itu semakin mengeraskan hati kita, misalnya gitu ya Ustazah ya. Iya. Jadi memang harus banyak berzikir gitu ya. Iya. Ya Ustazah, tadi tuh kita baru tips yang pertama ya Ustazah, bahwa kita itu harus mengurangi bicara dan juga mengurangi bergurau. Iya. Nah, ada lagi Ustazah yang lainnya. Iya, yang kedua itu adalah jangan membalas orang yang marah kepada kita. Susah gitu. Itu Ustazah, Masya Allah. Iya ya, apalagi mak-mak biasanya ya. Gampang terpancing emosi. Iya, betul-betul. Iya. Tapi di bulan Ramadan ini atau ketika kita berpuasa, justru itulah saat-saat dimana kita berlatih untuk menahan emosi kita, Mbak Yuni ya. Jadi tidak semua emosi itu harus dikeluarkan sih. Jadi gitu. mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan marah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang marah kepada kita, katakan saja saya sedang berpuasa gitu ya. Jadi kalau atau dalam hati kita ya, dalam hati kita ada orang yang marah-marah, mungkin jauh, tidak secara langsung ke kita juga, kita dalam hati kita berkata sendiri ke diri kita sendiri, saya sedang berpuasa gitu. Jadi saya harus menahan amarah itu. Jadi itu memang sulit ya Ustazah ya, tapi mungkin disitulah keberkahannya, disitulah pahala besarnya Ustazah ya. Betul. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga itu biasanya kita itu banyak ya Mbak Yuni ya, pada saat siang itu puasa, pagi sampai sore itu puasa, katakanlah siang hari itu puasa. Bisa menahan lah hari itu ya. Karena sedang berpuasa memang. Iya. Begitu malam harinya itu balas dendam. Kayak balas dendam gitu. Mau marahnya, mau makannya, mau maksiatnya gitu. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Makanya di poin ketiga ini, kalau kita siang puasa, malam juga harus kita lakukan untuk menjaga hati dan dari kemaksiatan gitu. Jadi kemaksiatan apapun ya, kemaksiatan itu kan ketika kita melakukan pelanggaran terhadap hukum syariat Allah, seperti itu. Mau kita marah atau mungkin bahkan pesta-pesta campur baur laki-laki dan perempuan gitu ya. Ya kayak di diskotik ya, walaupun ditutup ya katanya ya pada saat puasa itu gitu ya. Tapi malam hari itu harus kita kondusifkan ya, harus kita kondisikan, kita juga menjaga dari kemaksiatan itu. Jadi benar ya Ustazah, kalau tadi memang kita harus bikin planning tadi tuh mungkin ya setelah habis berbuka puasa. Kalau misalnya kita dalam keluarga nih, mungkin bikin program-program dengan anak-anak gitu ya Ustazah, yang supaya kita nggak jor-joran sambil menunggu waktu sholat tarawih
setelah tarawih juga tadarusan bersama-sama. Jadi memang harus kita kondisikan seperti Berarti itu sih. termasuk juga kita biasanya karena seharian berpuasa nih, sorenya itu berbukanya tuh dengan apa? Menu yang full nih Ustazah. Oh, iya. Apa ya namanya? Berlebih-lebihan. Ya, Mungkin termasuk betul. di situ ya Ustazah Iya, itu ya. iya, itu juga harus menjadi perhatian kita ya Mbak Yuni ya gitu. Karena memang itu sebetulnya budaya sih, gimana ya, memang agak-agak susah mungkin pada komunitas tertentu ya, kayak kita ini emang udah biasa menyiapkan hidangan yang bermacam-macam gitu ya. Tapi ya mungkin kita bisa renungkanlah bagaimana Rasulullah SAW itu ketika berbuka ya kan, berbuka pertama kali itu hanya dengan kurma 3 butir, 5 butir gitu ya. Jadi tidak yang kayak kita ada gorengan, ada cendol, ada kolak. Semuanya puasa udah ngiler duluan nih, ya. Yang namanya takjil itu ya sedikit, dan memang secara kesehatan nih Mbak Yuni ya, saya dengar-dengar, saya baca itu memang perut kita ini kaget kalau kita itu langsung berbuka itu langsung banyak gitu, ada kolak, ada gorengan, apalagi kolaknya dingin gitu ya. Jadi habis gorengan yang berminyak terus dikasih makanan yang dingin gitu ya, itu nggak bagus gitu ya. Jadi memang ya jadi dari sisi saja. kesehatan pun kita juga harus memperhatikan ya Ustazah. Betul ya. Jadi ya itu tips ketiga ya. Kemudian tips keempat ini yang saya kira sangat penting ya. Jadi yang namanya kita berpuasa, kemudian sholat ya, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, tarawih gitu ya, kemudian tilawah, tadarus dan lain sebagainya, itu tujuan utamanya itu adalah takwa. Takwa itu adalah kita melaksanakan perintah Allah dan tidak melaksanakan larangannya, tidak boleh melanggar. Iya, tidak melanggar larangannya. Ini tujuan puasa gitu. Ya tujuan kita itu puasa, sholat, ya semuanya itu adalah untuk takwa gitu. Jadi perlu bagi kita untuk memfokuskan diri bagaimana kita bisa menjadi individu-individu yang perilakunya lebih baik gitu. Lebih baik itu dalam arti tadi itu tidak melakukan larangan Allah, tidak melakukan pelanggaran, dan kita melaksanakan perintah-perintah Allah gitu. Dan berarti kita memang harus lebih berhati-hati ya. Tidak mudah untuk melakukan kemaksiatan gitu ya. Ya salah satunya mungkin tadi yang suka nggak sadar tadi, yang gibah tadi, yang di tips yang berapa tadi, yang kedua tadi ya Ustazah ya. Iya. Jadi memang kita fokus untuk mengubah pemahaman kita agar perilaku kita lebih baik gitu Mbak Yuni. Ya. Ini kayak bahasanya mungkin kalau boleh dibilang tuh kayak kawah candra di muka ya, kalau yang tahu ceritanya Gatot Kaca ya. Tapi intinya tempat pensucian gitu ya, tempat gimana kita itu menempa diri kita ya, menempa diri kita agar kita itu menjadi individu yang lebih baik gitu. Jadi puasa itu nggak cuma menahan lapar, haus gitu. Habis itu selesai puasa atau nanti di bulan Syawal atau bulan berikut-berikutnya itu ya maksiat lagi gitu ya. Puasa nutup aurat, begitu lepas dari puasa auratnya dibuka lagi gitu. Iya Ustazah. Masih ada banyak tips nih Ustazah ya? Ada 5 tips lagi. Silakan Ustazah untuk melanjutkan. Yang kelima adalah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini banyak waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Saatnya gitu. Dikabulkan doanya ya Ustazah. Waktu yang sangat bagus untuk kita berdoa. Ya selain yang biasa-biasanya, misalnya setelah azan ya kan, setelah sholat, ini ada lagi setelah berbuka puasa. Pas berbuka ya, maaf. Pas ketika kita berbuka puasa gitu ada tambahan. Jadi ada banyak tambahan-tambahan waktu setelah tarawih gitu ya, seperti 3 malam di hari-hari biasa juga iya sih gitu. Maka hendaknya kita bisa mempersiapkan 30 doa yang berbeda setiap harinya gitu. Nah itu tadi makanya kita harus planning tadi ya. Kita list, kita tulis. Hari pertama saya mau berdoa tentang apa, untuk anak saya, untuk orang tua kita gitu kan, untuk kebaikan muslimin dan muslimat gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi 30 hari ini kita bisa berdoa yang berbeda seperti itu Mbak Yuni. Supaya nanti selama 30 hari ke depan itu udah semua apa yang kita inginkan kita doa. Kita sudah sampaikan kepada Allah gitu ya. Yes, ya. Ya, kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah
kita buat rencana seperti bagaimana cara kita memperbanyak zikir, bagaimana kita tilawahnya pas kapan gitu ya. Jadi ya kalau bisa mushaf itu selalu kita bawa. Ya sekarang enak sih sudah ada di handphone biasanya ya Al-Qur'an itu. Jadi ketika kita misalnya sedang beraktivitas, nunggu orang ya kan, nunggu giliran antri dan lain sebagainya, kita bisa membaca jadi memanfaatkan Al-Qur'an, waktu bisa ya Ustazah berzikir, ya. Memanfaatkan waktu dimanapun supaya bisa tilawah ya, supaya bisa nanti beberapa kali khatam nih ya di bulan Ramadan. Itu kita buat perencanaannya, termasuk tadi yang biasanya kita sebutkan di rumah itu kita habis berbuka itu ngapain aja dengan anak-anak, misalnya kita yang ibu-ibu ya gitu. Itu kita bikin rencana Mbak Yuni. Dan kemudian yang ketujuh itu adalah jangan sampai lewatkan hari tanpa sedekah. Semampunya gitu loh, ya kan? Hari ini saya cuma mampu sedekah 5.000, nggak apa-apa. Kalau bisa jangan dilewatkan itu hari tanpa sedekah gitu ya. Berapapun nominalnya ya Berapapun Ustazah, yang penting nominalnya. pengorbanan kita untuk bersedekah itu ya Ustazah ya, dan bernilai di mata Allah. Iya betul gitu. Kesungguhan kita gitu ya. Lebih bagus lagi kalau kita bisa memberi berbuka ya, memberi makanan bagi kaum orang yang berpuasa gitu ya. Iya, Ustazah. Ya itu udah sangat bagus. Nah, kemudian yang ke-8 ya, juga jangan lewatkan sholat tarawih ini Mbak Yuni. Harus itu ya. Ya, sholat tarawih ya, kecuali bagi kita ibu-ibu yang memang pada saat kondisi-kondisi tertentu itu memang tidak bisa ya gitu. Karena ya tarawih ini hanya di bulan Ramadan gitu. Jadi bagaimana tarawih itu kita bisa kemudian membuat semakin dekat kepada Allah ya. Kita itu semakin dekat mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Dan yang selanjutnya yang ke-9 adalah kita berdoa kepada Allah ya agar kita terhindar dari api neraka. Itu jangan sampai kelewat ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ya, selain itu tadi ya waktu yang mustajab gitu ya, di bulan Ramadan ini Allah menutup pintu neraka dan membebaskan orang dari siksa api neraka gitu loh. Jadi itu yang kemudian kita minta kepada Allah ya, agar kemudian kita terhindar dari siksa api neraka. Iya, seperti betul, itu. Ustazah. Nah, dan yang terakhir ini ya sekalian aja itu adalah berkaitan dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang kayak tadi, bapaknya di waktu-waktu tadi ya Ustazah. Ya, menghatamkan Al-Qur'an ini kalau bisa kita itu tidak sekedar khatam selesai baca gitu ya, atau selesai membunyikan kata-kata. Kenapa saya bilang selesai membunyikan kata-kata? Kita itu banyak yang nggak bisa bahasa Arab Mbak Yuni. Iya betul. Ya, kan? Artinya tidak memahami maksudnya gitu ya. Artinya kita membaca itu ya sekedar bukan membaca, tapi itu membunyikan kata-kata gitu loh. Yang kalau membaca itu kan harusnya kita tahu apa yang kita baca, iya kan? Nah, maka dari itu ketika kita membaca tadarus atau tilawah itu sebisa mungkin kita juga baca apa sih maksud dari ayat itu gitu loh ya. Ya minimal baca terjemahannya juga gitu Mbak Yuni. Berarti gini ya Ustazah ya. Sebenarnya dengan membaca saja kita sudah dapat pahala ya, tapi betul. Alangkah lebih baiknya juga kita memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat tersebut gitu ya Ustazah ya. Iya, karena kadang kita itu gini Mbak Yuni. Pokoknya harus khatam gitu kan. Jadi biasanya itu bacanya juga cepet-cepet gitu ya, terus karena buru-buru nih 1 bulan biar bisa dapat berapa kali khatam gitu apalagi ya. Kita misalnya yang perempuan ini kan selalu ada uzur nih, ada kepotong paling nggak seminggu kepotong 5-7 hari itu biasanya betul, mesti kepotong. Jadi nggak bisa kalau 1 hari itu 1 juz, harus lebih dari 1 juz biar kita nanti pas 30 nah karena kita dituntut yang kayak gitu, kadang kita cepet-cepet tuh bacanya. Betul, nah itu yang mungkin juga perlu kita perhatikan saya kira itu tips-tipsnya Mbak Yuni sudah bisa. Mudah-mudahan nih sahabat muslimah bisa ya untuk memahami tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah Rizka dan bisa mewujudkannya tadi ya, supaya kita bisa Ramadan kita kali ini tuh bisa produktif gitu ya. Oh iya Ustazah. Nah, tadi ada 10 tip ya. Jadi kalau saya kerucutkan misalnya itu kita kalau bisa itu membuat
kayak Iya. perencanaan gitu Iya, ya Ustazah. betul. Dan Iya. kurikulum ya selama bulan Ramadan. Ya list aja list tuh, Iya. list apa yang mau kita Iya. lakukan gitu. Iya. Ya Ustazah, ternyata kita ini sudah di detik-detik terakhir ya Ustazah. Walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah itu bisa bermanfaat buat sahabat muslimah Amin, semuanya. ya Rabbal Alamin, Ya, ya. terima kasih atas kehadirannya Ustazah. Ya, Mudah-mudahan di terima lain kasih waktu juga. saya undang lagi ya Ustazah untuk bisa Insya memberikan Allah. pencerahan nih kepada kita semua. Insya Allah kalau waktunya sesuai Mbak Yuni. Iya. Ya. Ya, baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah ya, kita sudah sampai di akhir acara Bincang Ramadan dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Rizka bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadikan kita pribadi yang produktif dalam mengisi Ramadan. Saya Yuni Kartika Hasim, mohon undur diri dari hadapan Anda semua dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Ramadan yang akan hadir selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima kasih, warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh.